mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin
karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Puji Tuhan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, nyata bahwa saudara dan saya tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Terbukti, haleluya, Bapak, Ibu, dan Saudara sampai hari ini tetap menikmati kasih dan sukacita, dan kita tetap sehat. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, hari Minggu ini, hari di mana kami menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama dengan keluarga kami di rumah. Terima kasih, kiranya firman-Mu terus membekali kami supaya kami dikuatkan di dalam segala sesuatunya. Sampai apa yang kami alami di hari-hari ini semuanya berakhir dengan kemenangan yang Tuhan nyatakan. Dengarlah doa kami dan persiapkan hati ini untuk menjadi bejana yang diisi dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita membaca di dalam Injil Yohanes, dalam pasalnya yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian saya membacakannya. Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus
berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, demikian apa yang ditulis oleh Injil Yohanes dalam kesaksiannya berkenaan dengan sebuah kerinduan, ya, yang ada dalam hati Thomas untuk menikmati sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kekristenan yang dibangun atas asumsi manusiawi akan menghasilkan kekristenan yang rapuh, kaku, dan kering. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai dengan 29 menceritakan sebuah pengalaman pribadi seorang murid Tuhan yang bernama Thomas, yang baru mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, ya, jika ia sudah membuktikannya dengan meraba bekas luka pada tangan yang berlubang paku dan mencucukkan jarinya pada lambung bekas luka tusukan tombak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih Tuhan, sekalipun teman-teman sejawatnya sudah memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan, Thomas bersikeras tidak percaya akan kesaksian teman-temannya itu. Nah, sehingga demikian dengan kita membaca kisah tentang Thomas ini, ada banyak orang berpendapat iman Thomas itu dibangun atas dasar iman yang bersyarat. Dia ingin membuktikan terlebih dahulu, baru kemudian dia beriman. Tetapi justru dari hal ini saya justru melihatnya begini, ya, ini bukan iman bersyarat, ya, tetapi justru saya melihatnya bahwa Thomas, bukan berarti bahwa dia sedang meragukan, ya, meragukan kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus untuk bangkit dari antara orang mati. Tetapi saya melihatnya justru menunjukkan ada sebuah keinginan yang kuat, ya, bagi Thomas, ya. Ada sebuah keinginan yang kuat membangun dasar iman dengan sebuah pengalaman pribadi. Ya. Iman memang tidak perlu dibuktikan karena iman itu memang sudah merupakan bukti tentang hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, iman itu sudah merupakan bukti. Jadi iman memang tidak perlu dibuktikan. Tetapi bagi Thomas, orang yang beriman justru harus membuktikan. Sehingga apa yang tidak kelihatan itu dapat terasa. Benar-benar ini sebuah fakta. Ini sebuah kenyataan. Jadi artinya bahwa
bagi Thomas, seorang yang beriman, dia harus membuktikan ya apa yang diimani, apa yang dia yakini. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih Tuhan, iman yang dibangun bukan dengan asumsi-asumsi yang diceritakan oleh teman-temannya. Nah, rupa-rupanya sikap keras, tegas yang ada pada Thomas mendapatkan respon dari Tuhan Yesus. Sehingga seakan Tuhan ingin mengabulkan kemauan keras, tekad bulat yang dimiliki oleh Thomas. Dengan Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan para muridnya. Dan secara pribadi dia ingin memberikan sebuah pengalaman kepada muridnya yang bernama Thomas. Kemauan keras Thomas itu dikabulkan. Dengan mata kepala sendiri Thomas melihat Tuhan Yesus benar-benar hadir. Bahkan Thomas diberi kesempatan meraba bekas luka pada tangan dan lambungnya. Dari sinilah kemudian akhirnya muncul sebuah pengakuan dalam diri Thomas. Ya Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah pengakuan iman yang lahir dari sebuah keinginan, dari sebuah tekad bulat untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus yang dia percaya. Thomas benar-benar merasakan sebuah kebahagiaan bahwa ia percaya apa yang dipercaya itu sungguh nyata, sungguh benar. Sampai-sampai Tuhan Yesus ya memuji sikap yang Thomas tunjukkan. Tuhan Yesus berkata, karena engkau telah melihat, maka percayalah. Artinya, jangan tidak percaya lagi. Namun, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih Tuhan, dari pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, ya, ada hal-hal yang bisa kita simpulkan berkenaan dengan Thomas ini. Ya. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan, ternyata Thomas ini adalah seorang yang memiliki kemauan kuat untuk membuktikan imannya dengan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Jadi ada sebuah tekad yang kuat. Ya. Untuk membuktikan, ya, membuktikan. Jadi orang percaya, orang beriman harus membuktikan bahwa yang diimani itu benar-benar sebuah fakta, sekalipun hal itu tidak kelihatan. Jadi artinya harus ada upaya, harus ada sesuatu yang dilakukan ya oleh orang beriman. Bagi Thomas, iman bukan sekedar asumsi. Sehingga iman benar-benar dapat menjadi dasar baginya untuk menaruh pengharapan. Bagi Thomas, orang beriman harus berusaha membuktikan apa yang tidak kelihatan itu sampai-sampai ia merasakan yang tidak kelihatan itu benar-benar menjadi nyata. Nah, karena itu perlu sebuah upaya. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih Tuhan, Thomas memang tidak sebahagia orang yang beriman namun tidak melihat.
Tetapi iman yang dibangun Thomas setelah kebangkitan Yesus, benar-benar ia dapat membuktikan. Ketika Tuhan membawanya ke daratan India memberitakan Injil, kecintaannya kepada Tuhan membuat dia tetap bertahan dalam segala situasi, dalam segala kesulitan, bahkan dalam penganiayaan yang dia alami. Thomas ternyata tetap bertahan. Bahkan ketika hidupnya harus berakhir dengan sebuah tombak yang ditancapkan pada tubuhnya, dia mati sebagai seorang pemenang yang mengasihi jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, memang hidup itu tidak mudah. Tantangan dan pencobaan harus kita hadapi. Ya. Dalam beberapa waktu yang sudah kita lewati ini, bukan hanya saudara dan saya yang mengalami kesulitan. Hampir semua orang di seluruh dunia menghadapi kesulitan yang sama. Mereka berusaha bagaimana supaya selekas mungkin wabah corona ini bisa segera diantisipasi. Para ahli medis, para ahli farmasi, mereka juga sedang berlomba-lomba untuk bisa menemukan vaksin antivirus COVID-19. Banyak orang, entah besar entah kecil, entah orang kaya entah orang miskin, entah orang terpelajar atau orang yang tidak berpendidikan sama sekali, semuanya mengalami kesulitan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, justru kalau ini sebuah pencobaan, kalau ini sebuah tantangan, kita harus mampu memenangkan pertandingan ini. Ya. Jadi sikap yang ditunjukkan oleh Thomas terhadap hal-hal yang tidak kelihatan, dia berusaha yang tentunya berdasarkan kasih dan anugerah Tuhan saja. Sampai segala apa yang diyakini itu orang lain dapat melihat sebagai sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih Tuhan, kita harus ingat bahwa sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dimanapun kita ditempatkan, kita harus siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Sebab apapun bisa terjadi menerpa kita. Tetapi yang jelas yang harus kita pahami adalah, sama seperti Thomas, kita mesti percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kuasa kebangkitannya itu dicurahkan, dilimpahkan kepada kita. Namun demikian kita yang harus membuktikan kuasa kebangkitan itu. Sehingga keyakinan kita akan pertolongan, pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berusaha untuk membuktikannya. Bahwa saudara dan saya adalah para pemenang sejati yang tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kita disebut sebagai orang percaya. Kita disebut sebagai orang yang berbahagia.
sekalipun tidak melihat. Ya. Seperti kata Tuhan Yesus kepada Thomas. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, sebagai orang beriman, kita tidak sedang membangun asumsi-asumsi yang merontokkan iman kita. Sebagai orang beriman, kita harus membuktikan kepada dunia luar bahwa iman kita benar dan bisa mempertanggungjawabkannya. Sebagai orang beriman, kita harus berusaha membangun pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga tumbuh cinta kepada Tuhan dan berani berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Itulah sebabnya tetaplah percaya. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Gusti mboten sare. Tuhan melihat semua pengalaman yang terjadi pada kita. Tuhan juga melihat apabila kita sedang cemas, kita sedang khawatir dengan situasi yang sedang kita alami. Tetapi percayalah bahwa kita ada di sini, ya, kita ada di sini bukan karena kehendak kita. Tuhan yang menghendaki. Itulah sebabnya firman-Nya pasti digenapi atas setiap orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Baiklah, kita akan berdoa untuk mengakhiri perenungan ini. Dan kiranya Roh Kudus akan tetap berbicara kepada kita melalui pengalaman-pengalaman hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Nikmati, bahkan kejar supaya kita pun juga memperolehnya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan sekalian. Mereka yang sedang ada di rumah, aktivitas apapun banyak dilakukan di rumah. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang adalah roh penghibur, roh penolong telah diberikan kepada kami sebagai jaminan sampai kami memperoleh semuanya. Dan mohon pertolongan-Mu, barangkali ada di antara jemaat Tuhan yang sedang terbaring karena sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah Tuhan, jamahlah, nyatakanlah kuasa-Mu, sehingga mereka dapat membuktikan bahwa imannya itu menjadi nyata. Mereka juga yang barangkali sedang mengalami kekurangan dari kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tuhan, kiranya Engkau tetap menyatakan pemeliharaan-Mu. Kami percaya burung gagak saja dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Nabi Elia. Seorang janda dari Sarfat itu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu nyatakanlah pemeliharaan-Mu atas setiap kami. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih, firman memberkati kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap berada di rumah. Yang sekolah juga sekolahnya juga sekarang di rumah. Yang bekerja juga bekerjanya di rumah. Yang beribadah, berdoa juga dilakukan di rumah. Ya, yang penting Tuhan hadir. Ya,
Yang penting Tuhan hadir. Yang penting kita dapat menikmati kebersamaan persekutuan dengan Tuhan. Ya, bahkan saya berharap ini akan mempererat hubungan ya antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Ya, ikuti anjuran pemerintah. Ya, kalau bepergian pakai masker, jaga pola perilaku sehat dan bersih, ya bersih dan sehat, dan juga cuci tangan dengan sabun, ya dengan air yang mengalir. Ya puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Mohon berkat-Mu ya Tuhan Yesus dalam ibadah hari Minggu sore ini. Terima kasih penyertaan-Mu tetap kami harapkan mendominasi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, mohon berkat-Mu atas kami semuanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan kita baik. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan kemurahan dari Allah Bapa kita yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa dinyatakan atasmu. Kekuatan, kasih karunia, pertolongan oleh Roh Kudus yang dinyatakan atas kita dalam persekutuan persahabatan kita dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkatimu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menaikkan doa seperti diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.